Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada video kali ini kita akan membahas sentimen yang lagi hot di market, yaitu harga minyak naik. Nah, jadi harga minyak ceritanya kalau kita cek Brent oil saat ini harga ada di angka $94 per barrel. Itu adalah angka tertinggi dalam 10 bulan terakhir, sehingga memunculkan pertanyaan, saham apa sih yang diuntungkan secara kinerja ya? Karena kita sebagai investor membeli bisnis, bukan membeli lotre tiket. Nah, jadi mungkin kita bahas sedikit kenapa minyak naik dulu ya. Jadi kalau kita ngomong komoditas, simpelnya adalah supply and demand. Demand-nya itu sekarang lagi cenderung relatif lemah kalau kita perhatiin dari negara barat yang kayak Jerman dan kawan-kawan, itu PMI-nya rendah sekali. Lalu China juga sekarang ekonominya lagi batuk-batuk ibaratnya. Jadi demand lagi lemah. Namun demand yang lemah ini apakah akan selamanya terjadi? Apakah di Q4 nanti akan tetap lemah? Apakah di Q1 nanti akan tetap lemah? Harapannya kan, bisa aja demandnya nanti recovery kan? Sehingga demand dari oil akan meningkat. Karena perlu ingat, oil adalah komoditas yang paling berguna. Nah, lalu yang kedua dari sisi supply. Dari sisi supply, jadi supply yang salah satu paling gede adalah dari Saudi Arabia dan Rusia. Nah, mereka memutuskan untuk kita yuk cut bareng-bareng supply produksi. Ketika mereka cut supply-nya berkurang, sedangkan yang tadi demand harapannya meningkat, supply malah dipotong. Apa yang terjadi? Harga naik. Nah, jadi pertanyaan adalah emiten apa yang diuntungkan? Kalau saya saat ini, kita akan bahas tentang 3 emiten saja ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang lain. Yang pertama adalah Medco. Kalau orang kenal Medco jadi utamanya itu adalah 80% dari kinerja Medco disumbangkan dari jualan gas, 20% dari sisi jualan oil. Nah, cuman yang satu hal yang perlu kita ingat, harga gas Medco itu berdasarkan harga oil. Jadi lucu ya, harga gas Medco kontraknya itu floating berdasarkan harga Brent oil yang $94 tadi itu. Jadi kalau oil naik, apa akibatnya? Ya kinerja Medco bakal naik. Di mana? Di Q3 dan Q4 nanti. Nah, kalau yang tadi pertama Medco, yang kedua adalah Wintermar. Jadi kalau Wintermar tuh ceritanya seperti ini. Di Indonesia itu kan pemerintah punya target kan. Saat ini 600.000 barrel per hari. Kita naikin jadi 1 juta barrel per hari. Itu naiknya lumayan loh by the end of 2030. Nah, untuk naikin itu artinya pemerintah perlu melakukan yang namanya eksplorasi ladang minyak. Artinya bakal butuh banyak kapal yang membantu, yaitu yang disebut dengan OSV, Offshore Support Vehicle. Nah, artinya apa? Wind sebagai perusahaan OSV akan kecipratan job, baik dari lokal maupun dari luar negeri. Kenapa luar negeri? Karena job OSV di luar negeri itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi ibaratnya kalau misalkan Wind bisa capture job di luar negeri, itu nanti dapat rate lebih bagus, akan tercermin di kinerja. Tapi mungkin bukan di kinerja 2023, tapi di 2004 nanti. Nah, cuman market sudah bisa melihat, kayaknya ke depan Wins bakal bagus nih, makanya Wins sudah diapresiasi market. Nah, emiten yang ketiga adalah Elsa. Untuk Elsa ini story-nya ya kayak agak mirip sama Wins lah, ibaratnya. Elsa kan utamanya adalah di hulu dan juga distribusi. Distribusi minyak tuh yang kinerja stabil. Anggap aja kayak ya gitu-gitu aja tiap tahun konsisten bertumbuh 5-10%. Nah, hulunya Elsa selama ini tuh jelek. Jobnya banyak cuman jelek, marginnya tipis banget. Nah, kalau misalkan oil harga lagi tinggi, artinya apa? Bakal banyak job dong buat si Elsa. Ketika kamu banyak job, ya artinya kamu bisa negosiasi untuk dapat rate yang lebih bagus, bisa marginnya melebar. Itulah story di Elsa. Jadi, ketika harga oil naik, or at least bertahan di 80 ke atas deh. Itu 3 emiten tadi akan sangat diuntungkan, yaitu siapa aja? Saya ulangi, Medco, Wins, dan juga Elsa. Namun sebagai penutup saya ingin ingatkan satu faktor penting dalam investasi, yaitu jangan lupa perhatikan valuasi dan make sure Anda beli emiten yang bisnisnya Anda pahami. Jangan beli kucing dalam karung. Sekian untuk video kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye.